Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Dalam pembahasan yang pertama mengenai penulisan karya tulis ilmiah, yang akan dibahas yaitu mengenai konsep dasar dari penulisan karya tulis ilmiah. Yang mendasari tentang materi ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama meliputi pengertian karya ilmiah, karakteristik, tujuan, dan keuntungan atau manfaat. Jika kita melihat pada pengertiannya, sebelum kita memulai pembahasan rangkuman ini, saya akan menyampaikan mengenai sebuah motivasi untuk menulis daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpesan bahwasannya tanganku akan hancur di dalam tanah, yang tinggal hanyalah tulisanku di dalam buku. Semoga siapa yang membaca tulisanku, doakanlah keselamatanku dari azab neraka. Imam Syafi'i dalam hal ini menyampaikan bahwasannya tulisanlah yang dapat untuk menyampaikan hal-hal, pikiran-pikiran tentang keilmuan yang kita miliki, tentang gagasan-gagasan yang perlu untuk kita pahami dan kita cantumkan dalam sebuah tulisan yang berdasarkan dengan keilmuan yang pasti. Jadi menulis merupakan hal yang penting dan dapat menjadi sebuah dasar untuk kita berbuat kebaikan melalui penulisan ilmiah ini, salah satunya melalui ilmu yang kita bidangi. Contohnya apabila kita di bidang pendidikan, maka menulislah karya tulis ilmiah pada bidang pendidikan dengan baik dan sesuai keilmuannya. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah makalah akademis yang bersifat dari laporan tertulis yang menjelaskan hasil penelitian asli atau orisinal yang diterbitkan dalam jurnal akademis setelah ditinjau oleh peer review atau teman sejawat, yang panjangnya bervariasi tetapi biasanya 10 hingga 20 halaman. Selanjutnya adapun pendapat menurut ahli, bahwasanya menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiannya. Berdasarkan pendapat Eko Susilo, bahwasannya penulisan karya ilmiah ini harus dilakukan dengan pengamatan dan penelitian sesuai dengan bidang yang dikuasai. Apabila di dalam bidang pendidikan, maka kita akan melakukan penelitian dan pengamatan sesuai dengan bidang pendidikan. Contohnya dalam melakukan penelitian ke bidang pendidikan sekolah dasar, lembaga pendidikan menengah, atau bisa juga di lembaga tinggi pendidikan. Nah, selanjutnya ia berpendapat bahwasannya dalam penulisan ini menggunakan bahasa yang santun. Artinya dalam penulisan karya ilmiah haruslah menggunakan bahasa-bahasa keilmuan yang mencerminkan dari integritas penulisnya, dan hasil dari tulisannya ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai fakta yang dilakukan pengamatan. Tidak boleh dibuat-buat atau keilmuannya tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Robert A. Day. Artikel ilmiah adalah laporan tertulis yang menggambarkan hasil penelitian asli dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang ditinjau oleh teman rekan sejawat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk berbagi temuannya dengan komunitas yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwasannya penulisan ilmiah ini bukan hanya ditulis saja, namun harus perlu dipublikasi agar semua orang dapat melihat penelitian yang dilakukan dan penelitian yang telah ditinjau oleh rekan sejawat atau peer review untuk mengungkapkan temuannya kepada halayak lebih ramai untuk memberikan informasi kepada para pembacanya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada karakteristik penulisan karya ilmiah.
Dalam penulisan setiap karya ilmiah atau artikel ilmiah, yaitu terdapat beberapa karakteristik penulisan. Yang pertama yaitu menyajikan penelitian dan temuan orisinil, yaitu penemuan penelitian harus ditemukan oleh peneliti berdasarkan data dan fakta asli tanpa dibuat-buat dan memang karya orisinil tanpa menjiplak dari karya orang lain. Yang kedua ada diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, yaitu dalam proses penguploadan jurnal sebelum diterbitkan kita harus melakukan jurnal kita direview oleh teman sejawat atau peer review ini untuk membuktikan bahwasannya jurnal ilmiah ini orisinil tanpa ada plagiarisme. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan format IMRAD atau yang tersusun dari bagian abstrak atau dari pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Nah, selanjutnya yaitu berisi abstrak yang merangkum poin-poin utama. Jadi pada penulisan artikel ilmiah pada bagian paling atas yaitu berisi mengenai bagian abstrak yang memuat rangkuman dari seluruh isi materi yang dicantumkan dalam satu tulisan paragraf, yaitu abstrak, untuk menilai memuat poin-poin penting di dalam isi artikel ilmiah. Selanjutnya itu ditulis dengan jelas dan ringkas. Penulisan artikel ilmiah tidak boleh dengan bahasa yang bertele-tele dan membingungkan pembaca, sehingga penulisannya harus ringkas dan jelas sehingga pembaca mudah memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada memberikan penjelasan rinci mengenai metode dan prosedur penelitian, yaitu penjelasan menggunakan metode apa dalam penelitian yang dilakukan, yang ditulis, dicantumkan, dan bagaimana prosedur dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya ada menyajikan hasil dan data empiris secara objektif. Jadi apabila ditemukan data-data yang ditemukan peneliti, maka peneliti mencantumkan dalam artikel ilmiah dengan dicantumkan secara objektif tanpa ada manipulasi, sehingga data ini bersifat real atau nyata. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data dan alasan yang logis. Untuk menarik kesimpulan, tidak dapat sembarangan dalam menyimpulkan apa yang kita tulis. Nah, karakteristik dari penulisan ilmiah yaitu harus menyimpulkan datanya, menyimpulkan berdasar data lapangan, dan membuat alasan yang sesuai dengan data tersebut. Selanjutnya yaitu menempatkan temuan dalam konteks penelitian sebelumnya, yaitu menghubungkan temuan yang baru dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Yang selanjutnya ada ditulis untuk pembaca yang memiliki pengetahuan di bidangnya. Jadi karakteristik penulisan artikel ilmiah yaitu disesuaikan dengan penguasaan bidang peneliti dan pembaca sesuai dengan bidangnya. Apabila pada bidang pendidikan, maka diarahkan untuk pembacanya yang pada bidang pendidikan. Begitu pula untuk bidang kesehatan, maka pembaca dan penulisnya artikel ilmiah yaitu menggunakan bahasan tentang bidang kesehatan sesuai dengan bidang yang dipahami. Selanjutnya itu menggunakan format dan gaya penulisan yang spesifik untuk disiplin ilmu tertentu, yaitu untuk tiap disiplin ilmu tertentu menggunakan format yang sesuai dan gaya penulisan yang sesuai. Yang terakhir yaitu memberikan pengetahuan baru yang dapat dibuktikan, yaitu artikel ilmiah yaitu menemukan gagasan atau pengetahuan baru yang dapat dibuktikan dengan data-data yang ditemukan untuk mengumpulkan data baru. Ya, selanjutnya yaitu tujuan dari penulisan artikel ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah ini juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan penelitian dan temuan orisinal, yaitu mengkomunikasikan penelitian dan temuan orisinal untuk bahwa sesungguhnya apa yang diteliti merupakan memang sebenarnya
diteliti tanpa ada manipulasi sedikit pun. Selanjutnya itu menyebarluaskan pengetahuan dan wawasan baru untuk memperkaya bidang pengetahuan. Nah, tujuan selanjutnya yaitu agar pengetahuan yang didapatkan oleh pembuat artikel ilmiah ini dapat tersebar luas di kalangan masyarakat umum untuk bidang-bidang pengetahuan tertentu, sehingga menambah referensi bahan bacaan untuk para orang-orang yang ingin mendalami misalnya ilmu pendidikan. Maka untuk menambah jurnal pendidikan, menambah wawasan tentang bidang pendidikan. Yang selanjutnya itu bertahan dari pengawasan melalui proses peer review, yaitu untuk mempertahankan dari penilaian rekan sejawat. Selanjutnya yang keempat ada membagikan penemuan dan kontribusi kepada komunitas ilmiah. Jadi tujuannya yaitu untuk saling sharing penemuannya dengan penemuan orang lain, yaitu dengan komunitas pada bidang ilmiah. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan temuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam disiplin ilmu. Jadi penemuan baru yang penulis artikel miliki maka dapat dihubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lama yang sekiranya masih relevan dan memiliki hubungan, sehingga menambah referensi, menambah penguatan terkait penelitian terdahulu. Selanjutnya itu mempromosikan penelitian berbasis bukti melalui presentasi hasil yang objektif. Dan selanjutnya itu menunjukkan ketelitian dan kredibilitas melalui konvensi yang diterima seperti IMROT. Jadi menunjukkan bahwasannya apabila penelitian ini menggunakan sesuai dengan IMRAD, maka penelitian ini juga menunjukkan kredibilitas daripada penulis. Yang selanjutnya ada mempengaruhi disiplin ilmu melalui pengenalan data, teknik, dan perspektif. Selanjutnya itu penulisan artikel ilmiah ini dapat memberikan pengaruh disiplin ilmu yang ditulis, contohnya pendidikan, maka bidang ilmu pendidikan akan mengenal tentang pengembangan atau pengetahuan baru berupa data, teknik, dan pandangan dari penulis, perspektif tentang gagasan-gagasan yang dimuat dalam artikel ilmiah. Selanjutnya itu mengidentifikasi jalan untuk penelitian di masa depan, yaitu artikel ilmiah yang ditulis saat ini yaitu digunakan untuk membangun keselarasan untuk pengetahuan-pengetahuan masa depan, untuk menjadi referensi bahan pembanding dan penyelaras untuk pengetahuan penelitian di masa depan. Selanjutnya yaitu memajukan kemajuan ilmiah melalui pengetahuan baru yang dapat dibuktikan. Jadi kemajuan ilmiah yang dilakukan dalam artikel ilmiah yang dituliskan baru-baru ini yaitu dapat membangun pengetahuan yang didasarkan pada temuan-temuan nyata, temuan-temuan real, untuk membangun pengetahuan baru yang dapat dihubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah ada dan untuk menjadi kemajuan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu ada keuntungan atau benefit manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada penyebaran pengetahuan, yaitu dengan akses artikel ilmiah yang dipublikasikan, maka masyarakat secara umum pada bidang tertentu dapat mencari tulisan-tulisan tentang karya ilmiah. Maka dari itu ilmu pengetahuan akan semakin mudah menyebar. Yang selanjutnya yaitu berkontribusi pada bidangnya. Apabila pada bidang pendidikan, maka akan membangun kemudahan akses pendidikan untuk sebagai referensi dan pembanding dan penyelaras mengenai apa saja tantangan atau temuan-temuan penelitian yang relevan pada bidang pendidikan saat ini. Yaitu selanjutnya ada pengakuan profesional, yaitu apabila kita penulisan artikel ilmiah ini mampu dibuat dan ditulis, maka dapat pengakuan profesional bahwasannya karya ilmiah tersebut sudah layak digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selanjutnya yaitu tinjauan sejawat dan kontrol kualitas, yaitu apabila penulisan artikel ilmiah ini dapat dilakukan dengan baik, maka dapat mengkontrol kualitas tentang bidang pengetahuan tertentu. Yang selanjutnya ada dokumentasi, yaitu dan selanjutnya yaitu ada dampak pada kebijakan dan praktik. Nah, dampak dan kebijakan praktik yaitu
Contohnya pada bidang pendidikan, apabila penelitian yang dilakukan pada bidang pendidikan mengalami temuan-temuan baru tentang model pembelajaran media pembelajaran yang baru, maka artikel ilmiah ini dapat menjadi acuan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baru, untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan pola-pola, yang sesuai dengan karakteristik yang berkembang saat ini pada peserta didik. Nah, hal ini juga dapat berlaku pada praktik kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaatnya, yaitu penulisan karya ilmiah, yaitu mendapat pendanaan akademik dan penelitian, yaitu apabila artikel ilmiah yang ditulis telah mencapai kadar yang baik, maka kita akan dapat mendapat pendanaan akademik, yaitu kita diperintahkan untuk mencari atau melakukan penelitian untuk kegiatan hal-hal yang bermanfaat terkait kebutuhan penelitian yang akan dilakukan, dan mendapat pendanaan secara langsung dari pihak-pihak yang membutuhkan penelitian mengenai ilmu pengetahuan yang akan digunakan. Selanjutnya itu kepuasan intelektual sebagai kaum yang memiliki pengetahuan dan pandangan keilmuan, maka apabila menuliskan artikel ilmiah maka dapat membuat hati seseorang menjadi puas, karena kepuasan seseorang dalam penulisan itu mewujudkan dari kemampuan intelektualnya. Yang selanjutnya yaitu jangkauan global, yaitu dalam karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah dapat diakses oleh semua orang secara langsung, baik di belahan dunia manapun, sesuai dengan tema atau judul yang dicari oleh pembaca, sehingga hal ini memudahkan penyampaian temuan-temuan pengetahuan baru yang dapat diakses secara global. Yaitu yang terakhir, benefit dari penulisan karya ilmiah yaitu kemajuan-kemajuan ilmiah. Kemajuan-kemajuan ilmiah atau kemajuan keilmuan yaitu dengan banyaknya penulisan artikel ilmiah yang memuat fakta-fakta dan karya yang orisinil, memungkinkan untuk membangun peradaban yang lebih maju, yaitu dengan pembanding antara temuan-temuan yaitu yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dapat membuat kemajuan bagi dunia pengetahuan. Sekian sekian resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.